Trenggalek kembali menggelar festival terbuka Jaranan tahun 2024. Festival yang banyak dinanti oleh pecinta tradisional tari Jaranan ini tentunya menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya. Yang kita ketahui juga ini menjadi ikon, salah satu ikon ya Kabupaten Trenggalek yang sudah berlangsung selama 28 tahun sebagai bentuk melestarikan budaya tari Jaranan di Kabupaten Trenggalek. Dan sebanyak 19 peserta, 19 kelompok tari Jaranan yang akan meramaikan di festival tahun ini. Seperti apa keseruannya? Berikut cuplikannya. Di tengah kian minimnya minat terhadap seni budaya tradisional tari Jaranan, tak menyurutkan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk terus menggalangkan acara festival seni budaya tradisional, khususnya tari Jaranan yang menjadi salah satu ikon Kabupaten Trenggalek. Langkah ini pun terus digerakkan untuk tetap menghidupkan tari Jaranan agar tetap dikenal dan diminati masyarakat, khususnya generasi penerus bangsa yang kini seakan mulai mengenyampingkan pengetahuan tentang seni budaya tradisional daerah. Berbagai langkah dan inovasi pun terus dituangkan dalam menyajikan sebuah pagelaran seni, salah satunya di Festival Terbuka Tari Jaranan 2024 yang juga melibatkan ratusan UMKM binaan warga Trenggalek. Untuk sajian peserta Festival Jaranan Terbuka Trenggalek ke-28. Sampai di usia 28 tahun ini, Pak. Alhamdulillah. Pada intinya kami juga setiap tahun menghasilkan seperti ini agar peserta yang dari tahun sebelumnya tidak lupa. Terenggalek ada salah satu eventnya pasti festival Jaranan. Awalnya festival ini sifatnya lokal, jadi kita paham bahwa Trenggalek itu komunitas Jaranan awalnya adalah dari tahun ke tahun berkembang menjadi beberapa tahun ini alhamdulillah itu sudah jadi kami kita desa akan bisa menjadi event Nusantara, jadi bisa lebih konservatif nasional. Ini kami paham untuk Goyanto utamanya kita kemarin targetkan pada fiksi yang Goyanto dan Goyanto. Ternyata tetap kami evaluasi, ini hanya evaluasi kami. Karena saat ini Goyanto ini tidak banyak diberikan di sekolah. Kalau dulu luar biasa, jadi setiap sekolahnya pasti ada tari Goyanto. Nah ini nanti kita akan coba koordinasi dengan dinas pendidikan, nanti memperkenalkan tadi, memperkenalkan kepada mungkin mata kulit lokal atau juga wajib yang berada di sekolah-sekolah. Saya yakin nanti 2 tahun ke depan ini sudah akan
Kami optimis bisa, karena bagaimanapun juga selain mungkin lewat beberapa tadi sepak bola, kami juga sangat dekat dengan komunitas karena mayoritas tidak itu juga kadang-kadang didampingi dan kegiatan jalanan itu ditunjukkan semua event adat, ya dari segala tiga hiburan dan masyarakat banyak Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV di Festival Terbuka Jaranan tahun 2024 dan kebetulan di samping saya ada Pak Sukarno selaku Ketua Dewan Juri dari Festival Tari Jaranan 2024 ini. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat ya Pak, tetap semangat Alhamdulillah, ya Pak. sehat. Pak, sedikit cerita dong Pak tentang Festival Tari Jaranan ini. Ini kan ada 19 peserta ya Pak ya. Ya. Nah mungkin dari tiap tahun selalu Pak Sukarno yang begini. Iya. Gimana Pak untuk daya tariknya sendiri Pak? Pertama saya mendampingi Festival Jaranan atau menjadi bagian dari Festival Jaranan Trenggalek ini mulai tahun awal 2000-an. Jadi awal 2000-an saya sudah menjadi bagian dari tim pengamat atau tim juri. Kemudian saya sempat off karena saya tidak di Jawa Timur, saya pindah ke Jakarta. Mulai 2003 sampai 2010 saya hanya bisa memantau dari jauh. Kemudian saya sudah balik ke Jawa Timur, saya dilibatkan lagi untuk menjadi bagian khususnya di tim pengamatan Festival Jaranan Trenggalek ini. Dan mulai beberapa tahun sebelum pandemi, tepatnya mungkin sekitar 2017, itu sudah mulai dirintis Festival Jaranan Terbuka gitu. Jadi melibatkan atau mengundang peserta dari luar Trenggalek yang sebelumnya hanya di Kabupaten Trenggalek dengan tumpuan materi, spesifikasi materi kelompok Turonggo Yakso dan non Turonggo Yakso, selalu begitu. Dan ketika sekarang ya Pak ya? Ya, waktu sebelum pandemi itu sekitar 2017 itu mulai dibuka dengan title Festival Terbuka Jaranan Trenggalek. Dan ada peserta dari luar Trenggalek waktu itu baru dari Tulungagung gitu. Terus kemudian berkembang. Sempat puncaknya 2019 itu sudah ada dari Jogja, ada dari Ponorogo, ada dari Malang, ada dari Tulungagung, ada dari Blitar, dan total peserta hampir 40 grup seingat saya waktu itu. Baik. Provinsi juga Pak? Oh iya, jadi titelnya kan terbuka, dari mana saja boleh. Waktu itu kalau tidak salah ada dari Jogja dan dari Solo, gitu yang jauh gitu. Dan itu 2019 itu kelompok non Yakso itu luar biasa. Jadi 20 lebih gitu. Kalau kelompok Yakso itu masih terbatas di lingkup Trenggalek. Dan setelah
pandemi itu ada festival diselenggarakan virtual dengan peserta yang memang dibatasi, dan itu kembali hanya lingkup Trenggalek lagi. Kemarin 2023 itu sudah diselenggarakan lagi dengan festival terbuka. Terus sudah ada juga beberapa peserta yang tahun kemarin itu dari Blitar, dari Tulungagung, dan dari Malang yang dari luar daerah. Dan untuk tahun ini diselenggarakan lagi festival terbuka, namun ini yang menjadi catatan, secara jumlah keseluruhan peserta baik Tronggo Yakso maupun non Tronggo Yakso agak menurun gitu. Apalagi kalau dibanding 3 tahun terakhir sebelum pandemi itu perbedaannya jauh. Kalau dulu terakhir sebelum pandemi hampir 40, hari ini kita hanya ada peserta baik Yakso maupun non Yakso sebanyak 19 gitu. Ya, saya tidak bisa mendeteksi secara spesifik ya, tapi mengikuti festival begini ini memang perlu energi besar. Artinya energi besar itu ya baik sumber daya maupun sumber dana gitu. Artinya baik sumber daya maupun pendanaan gitu, apalagi yang dari luar kota gitu. Dan mereka semua kan mandiri gitu. Grup itu ya istilahnya kudu bonder dewe gitu. Nah itu, nah maka kemudian hal demikian harus juga menjadi catatan dan evaluasi panitia kalau memang festival ini akan terus digelurakan dan akan terus dibesarkan begitu, dan akan menjadi ikon event budaya di Kabupaten Trenggalek. Kalau di Ponorogo tahun ini masuk 2 penyelenggaraan Grebeg Suro dan Festival Reok Nasional yang ke-29, kita di sini 28. Secara umur hanya selisih 1 tahun gitu. Sementara di Ponorogo jauhnya seperti itu gitu. Harus saya katakan sejujurnya gitu. Penonton aja sudah bertiket 25.000 dengan kursi yang digelar tiap malam itu 4.000 dan kadang-kadang gitu. Itu kondisinya seperti itu di Festival Reok. Nah, saya juga bisa menjadi bagian sebagai tim juri di sana. Oke, Pak, kalau melihat dari jumlah peserta tahun ini, sepertinya kan ini juga perkembangan zaman juga ya, Pak. Oh iya. Penting juga pemerintah untuk bangkitkan para generasi muda ini, Pak. Ya, mesti jadi penyelenggara itu harus ada strategi supaya peserta itu bisa memenuhi target gitu. Misalnya target kita antara 30 sampai 40 untuk Yakso maupun non Yakso. Maka ya harus ada strateginya untuk mencapai ke sana. Misalnya dari Trenggalek itu ada misalnya wajib gitu. Tiap-tiap kecamatan kah atau sekolah-sekolah yang memang punya basic pembinaan seninya bagus gitu, wajib mengikuti misalnya tingkat-tingkat SLTA gitu untuk diajak atau dilibatkan dan didorong untuk bisa mengikuti, karena ini ya forum yang sangat bagus gitu loh. Ini sebagai salah satu strategi untuk tetap menghidupkan ya menghidupkan dan menggelorakan supaya pesertanya semakin banyak gitu, dan eventnya menjadi semakin meriah, gegap gempita gitu. Jadi benar-benar event ini menjadi pestanya komunitas jaranan, para pelaku jaranan, masyarakat pecinta jaranan. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan
Beranda Indonesia. Hanya di Jawa Pos TV. Bagi masyarakat yang belum tahu dengan tari jaranan ini, Pak, mungkin ada kesulitan sendiri sehingga mereka yang mungkin tidak tahu secara detail, enggak deh, kayak apalagi kalau kita generasi milenial nih, Pak. Ya kalau sekarang itu kalau kesenian apa saja, apalagi kesenian tradisi yang sudah ribuan tahun ini kan mudah sekali untuk kita akses, tinggal mau atau tidak. Oke, gitu. Iya. Ya, Pak, ya? Iya, ya artinya ada perhatian, ada apa ya, istilahnya kecintaan gitu ya. Tentunya di segala tingkatan harus dikenalkan memang kalau ini menjadi bagian dari warisan budaya yang salah satu yang populer dan eksis dan memang menjadi bagian kehidupan kesenian di masyarakat. Ya proses pengenalan itu penting gitu melalui komunitas-komunitas yang ada di tengah masyarakat. Terakhir Pak. Ya. Kriteria dalam penjurian di festival tari jaranan ini, Pak. Kriterianya ada 4. Pertama itu kepenarian. Kepenarian itu kualitas penari yang unsurnya di dalamnya menyangkut wirogo, wiroso, wiroso dan karakter gitu, karena ada dalam jaranan itu ada 3 unsur, ada celengan, barongan dan jaranan itu sendiri, sehingga di situ ada peran karakter, menghadirkan karakter. Kalau nari barongan karakternya gimana, kalau nari celengan karakternya bagaimana, kalau nari jaranan senderewe karakternya bagaimana, kalau yakso bagaimana, sehingga itu kepenarian. Kualitas kepenarian baik secara terutama ya secara kelompok gitu, ada yang bagus 2 tapi lainnya kurang bagus, itu secara kualitas kepenarian menjadi kurang bagus. Iya, tim. Yang kedua itu koreografi. Koreografi itu penari mulai menginjak panggung sampai exit itu adalah kerja koreografi. Ya ada apa kreativitas, ada komposisi, ada posisi atau pola lantai, ada dinamika, dramatika, itu semua kerja koreografi. Bagaimana sutradara atau koreografer itu mengolah penari dengan 3 karakter ini kemudian diolah untuk hadir di atas panggung, itu kerja koreografi. Maka aspek yang kedua yang sangat penting yaitu koreografi gitu. Dan aspek ketiga, garap musik iringan. Garap musik iringan itu ya selain bagaimana secara musikal itu tetap terasa itu karakter jaranan, tapi juga bagaimana lebih menguatkan dan menghidupkan garap tari itu sendiri gitu. Iringan jangan menggandoli atau malah melemahkan, tapi iringan harus nyuruk dan mendang memberi roh gitu, supaya tarinya lebih ekspresif, lebih kuat, lebih, kalau itu waktu lembut ya lembut, waktu gagah ya gagah gitu. Iya, karena juga didorong dengan musik iringan. Yang keempat itu penyajian. Jadi secara utuh penyajiannya rapi, apalanya tersengal-sengal, terus apa properti-propertinya ada yang jatuh, patah dan seterusnya, enggak gitu, kerapian dan keutuhan gitu. Oke, terima kasih atas waktunya bersama tim Jawa Pos TV. Selalu ya Bapak. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, masih ada segmen lainnya yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi.
melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Presiden Joko Widodo memberikan bonus kepada seluruh atlet dan pelatih yang ikut serta pada Olimpiade Paris 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Para penonton dan hadirin sekalian yang kami banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan berbahagia ini kita bisa bersama berkumpul di lapangan Karangan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dan sekali hari jadi Trenggalek ke-830 tahun 2024 berupa Festival Jaranan Terbuka Kabupaten Trenggalek yang ke-28 tahun 2024. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek istiqomah melaksanakan kegiatan ini sudah yang ke-28. Berarti sudah 28 tahun kita menyelenggarakan festival ini. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan di pesan Pak Bupati. Yang pertama adalah bahwasanya kegiatan ini merupakan yang pertama pada dasarnya adalah tontonan. Tontonan itu berupa hiburan. Kita telah dihibur dengan seni, tari, jaranan. Seperti yang disampaikan oleh panitia atau Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tadi, bahwasanya keramaian kita pecah. Dan tentunya tahun depan itu bisa juga di tempat yang lain. Tapi menurut hemat kami ini kalau tidak salah sudah hari yang kali yang kedua kita menyelenggarakan di Kabupaten Lapangan Karangan dan alhamdulillah baik. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyelenggarakan di tempat yang sama di sini. Ngaten nggih. Yang kedua, kegiatan merupakan tuntunan. Karena seni jaranan ini mengandung filosofi yang mendalam. Digambarkan di sini adalah aksi yang dilakukan oleh ksatria dalam rangka memerangi keangkara murkaan. Ini adalah aspek kepahlawanan yang perlu juga digambarkan dan itu perlu dicontoh di kita. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya bagaimana kita bisa menghindari, menghilangkan, melawan ketidakjujuran, melawan kebohongan, melawan ketidakbaikan yang ada di depan kita. Pramila antara tontonan dan tuntunan, monggo ini sama-sama kita nikmati dan kita ikuti. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Kesenian jaranan memiliki misi untuk melestarikan kearifan lokal yang berhubungan dengan interaksi, komunikasi, dan penjabaran ajaran kepahlawanan. Ini harus disadari merupakan potensi budaya yang sangat besar dalam rangka memperkuat jati diri, karakter bangsa. Seperangkat nilai-nilai ini dapat dijadikan referensi dalam rangka menjaga identitas moralitas bangsa. Hal ini sangat mendasar sehingga khalayak luas dipandang perlu mengetahui dan memahami keberadaan seni jaranan. Sederhana tapi ada filosofi yang mendalam. Terlebih lagi tanggung jawab pelestariannya merupakan tanggung jawab kita bersama. Pramila, saya kami mengapresiasi atas kegiatan ini kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek beserta tim yang sudah menyelenggarakan sampai yang ke-28. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Akhirnya, marilah kita ikuti seluruh rangkaian acara pada malam hari ini sampai dengan 2 hari mendatang dengan penuh positif, ikut melestarikan dan mengangkat harkat dan martabat seni jaranan.
Kepada para peserta saya ucapkan terima kasih atas kesediaan panjenengan semuanya mengikuti event ini, terlebih para peserta yang berasal dari luar kota seperti dari Blitar, Kediri, Tulungagung, Surabaya, dan Malang yang telah kersorawuh mengikuti acara ini. Untuk masyarakat Trenggalek dan terkhusus para peserta, juga para penggiat kesenian jaranan untuk terus semangat menatap masa depan, melestarikan dan mewariskan untuk generasi muda. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Trenggalek, atas nama Bupati Trenggalek, dan atas nama kita semua, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Meski diakui festival jaranan tahun ini minim peminat, namun dengan tetap diselenggarakannya Festival Terbuka Tari Jaranan cukup membantu memberikan wadah pecinta tari jalanan dalam mengeksplor bakat dan juga minat mereka. Awalnya mungkin ikut ini karena hobi, makin lama suka, jadinya sampai sekarang kita lestarikan, kita ikut festival-festival begini biar juga jaranan ini nggak punah, langsung lama juga. Karena sekarang kan juga eranya banyak juga budaya-budaya dari luar negeri atau budaya-budaya asing yang sudah masuk ke Indonesia, bahkan kadang ada beberapa yang sudah hampir punah, tapi alhamdulillahnya di jaranan ini masih banyak juga yang ikut. Penting, bahkan menurut saya sangat penting karena dengan orang menonton mereka akan tahu ini kesenian ini dari sini, jaranan itu dari sini, ada juga kesenian apalagi dari sini. Walaupun mereka tidak ikut melakukan atau terjun secara langsung di dalam kesenian itu, tapi mereka tahu setidaknya. Menurut saya seperti itu. Dan itulah tadi keseruan dari ajang Festival Terbuka Jaranan 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek di Desa Karangan selama 3 hari. Dan semoga nih di tahun depan banyak peserta yang turut meramaikan Festival Tari Jaranan ini. Saya Nurulfa ini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di news event selanjutnya.